Pada pertengahan abad ke-8, di Jawa bagian tengah berdiri sebuah kerajaan bernama Mataram kuno. Letaknya berada di Medang dan Poh Pitu. Dikutip dari buku Sejarah 2 oleh Sudirman A.M. MPD, letak Poh Pitu sendiri sampai sekarang belum diketahui. Letak geografis kerajaan Mataram kuno sendiri berada di sekeliling gunung dan sungai-sungai. Di sebelah utara terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Di barat terdapat Pegunungan Serayu. Di timur terdapat Gunung Lawu, serta di selatan berdekatan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu dengan sungai-sungai seperti Sungai Bugowon, Elo, Progo, Opak, dan Bengawan Solo, yang mungkin letak Poh Pitu sendiri terletak di antara Kedu sampai sekitar Prambanan. Kembangan pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Pada prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 Masehi, diterangkan bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjaya yang merupakan putra dari Sanaha, saudara perempuan dari Sana. Prasasti Sojomerto yang ditemukan di desa Sojomerto, Kabupaten Batang, disebut bahwa Dapunta Shailendra yang beragama Hindu Siwa diperkirakan berasal dari Sriwijaya dan menurunkan dinasti Shailendra yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Dalam hal ini, Dapunta Shailendra diperkirakan yang menurunkan Sana sebagai raja di Jawa. Kekuasaan dinasti Shailendra. Sanjaya sendiri memerintah Mataram kuno pada tahun 717 sampai 780 Masehi, melanjutkan kekuasaan Sana, lalu melakukan penaklukan terhadap raja-raja kecil bekas bawahan Sana yang melepaskan diri. Yang kemudian ia membangun sebuah tempat berupa lingga yang berada di atas Gunung Wukir atau Bukit Stirangga sebagai tempat pemujaan dan merupakan lambang keberhasilan Sanjaya dalam menaklukkan raja-raja lain. Setelah Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya, Rakai Panangkaran. Dalam prasasti Kalasan yang berangkat tahun 778 Masehi, Raja Panangkaran atau yang disebut sebagai Shailendra Sri Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan untuk membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Raja Panangkaran kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke arah timur. Dalam masa kekuasaannya, wilayah kerajaan bertambah luas. Ia disebut sebagai permata dari dinasti Shailendra. Setelah kekuasaan Panangkaran berakhir, timbul persoalan dalam keluarga Shailendra karena adanya perpecahan antara anggota keluarga yang memeluk agama Buddha di bagian utara dengan keluarga yang memeluk agama Hindu Siwa di bagian selatan. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Hal ini ditandai dengan perkawinan Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani, putri dari Samaratungga yang terjadi pada tahun 832 Masehi, yang membuat dinasti itu bersatu kembali di bawah pemerintahan Raja Pikatan. Setelah Samaratungga wafat, anaknya dengan Dewi Tara yang bernama Balaputra Dewa menentang Pikatan dan terjadi perebutan kekuasaan antara keduanya, yang membuat Balaputra Dewa tersesak dan melarikan diri ke Sumatera yang kemudian menjadi Raja Sriwijaya. Pada tahun 856 Masehi, Rakai Pikatan digantikan oleh Kayuwangi atau Dyah Lokapala, yang kemudian digantikan oleh Dyah Balitung, merupakan raja terbesar dengan gelar Sri Maharaja Rakai Mafukura. Dyah Balitung Sri Dharmadya Mahasambu yang memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi. Sesudah pemerintahan Balitung berakhir, Mataram kuno mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa setelahnya adalah Daksa, Tulodong, dan Wawa. Kekuasaan dinasti Isyana. Pertentangan di kerajaan Mataram terus berlangsung hingga masa pemerintahan Empu Sindok pada tahun 929 Masehi, hingga menyebabkan Empu Sindok harus memindahkan ibu kota kerajaan dari Medang ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isyana Wangsa. Berdasarkan prasasti, pusat pemerintahan keluarga Isyana terletak di Tamlang, yang diperkirakan letaknya di dekat Jombang. Daerah kekuasaannya meliputi Jawa bagian timur, Jawa bagian tengah, dan Bali. Empu Sindok digantikan oleh anak perempuannya, Sri Isyana Tunggawijaya, dan menikah dengan Sri Lokapala dan melahirkan seorang putra bernama Mangkutawang Sawardana yang kemudian naik tahta menggantikan ibunya. Lalu dilanjut oleh Dharmawangsa Teguh yang memeluk agama Hindu aliran Waisya. Setelah Dharmawangsa Teguh turun tahta, ia digantikan oleh Airlangga yang masih berusia 16 tahun. Hancurnya kerajaan Dharmawangsa menyebabkan Airlangga berkelana ke hutan, lalu hidup bersama para pendeta sambil mendalami agama.
Airlangga lalu dinobatkan oleh pendeta agama Hindu dan Buddha sebagai raja. Setelah dinobatkan, Airlangga segera melakukan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya, bahkan membantu Sriwijaya ketika diserang Raja Kolamandala dari India Selatan. Pada tahun 1037 Masehi, Airlangga berhasil menyatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai Dharmawangsa, lalu memindahkan ibu kota kerajaan dari Daha ke Kahuripan. Pada tahun 1042, Airlangga mengundurkan diri dari tahta kerajaan, lalu menjadi pertapa dengan nama Resi Gentayu atau Jatinindra, lalu menyerahkan kekuasaannya pada putrinya Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Tetapi putrinya menolak dan memilih untuk menjadi pertapa dengan nama Ratu Giri Putri. Akhirnya, Airlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kediri dan Jenggala. Hal ini dilakukan untuk menghindari perang saudara antara kedua putranya yang lahir dari selir. Kerajaan Jenggala di Jawa Timur diberikan kepada putra sulungnya Garasakan atau Jayanegara dengan ibu kota kerajaannya di Kahuripan, Jiwana. Wilayahnya meliputi daerah sekitar Surabaya sampai Pasuruan, dan kerajaan Kediri di barat diberikan kepada putra bungsunya Samarawijaya atau Jayawarsa dengan ibu kota kerajaannya di Kediri atau Daha. Wilayahnya meliputi sekitar Kediri dan Madiun. Maka dengan ini berakhirlah sejarah kekuasaan kerajaan Mataram kuno.